Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman dan jajaran yang saya muliakan, Bapak Ibu alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat jemaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Subuh ini kita dalam keadaan baik-baik saja. Saya doakan semoga yang sakit-sakit Allah sembuhkan. Bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki berlimpah dan berkah. Anak cucu soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pekan kelima ini giliran saya untuk mengisi kajian di masjid kita ini, yang dulunya pekan ketiga. Oleh pengurus, karena ada perubahan jadwal, diminta saya pekan kedua. Pekan kedua saya ada jadwal di masjid lain. Kalau gitu pekan keempat lah Ustaz. Pekan keempat pun saya juga ada jadwal di masjid lain. Akhirnya pekan kelima. Kadang begitulah kondisi kehidupan kita itu. Seperti Quran lapuk, dibaca tidak, dibuang sayang gitu. Jadi bila ada kesempatan, situ dimanfaatkan atau dipakai. Nah, maka ada yang bertanya lah, mau nampak Pak Ustaz? Telah ada perubahan jadwal. Nah, syukur subuh ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi memandang sesuatu yang oleh kita biasa, tapi bagi Nabi itu sesuatu yang luar biasa. Selesai solat, Nabi hampir tidak pernah meninggalkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Nabi minta kepada Allah, bantu saya ya Allah agar saya bisa ingat kepadamu dan selalu bersyukur kepadamu. Ternyata bersyukur itu bukanlah perkara mudah. Ingat kepada Allah pun juga bukan perkara mudah. Kan jarang-jarang Nabi berdoa seperti itu. Minta dibantu itu jarang. Didatangi Jibril pun doakan tuh, ya Rasulullah, minta dibantu. Biar diangkat gunung itu timpakan ke penduduk Taif. Tidak mau Nabi. Tapi hal ini Nabi sendiri yang minta. Termasuk ketika Nabi syakaratul maut, Nabi juga minta kepada Allah supaya dimudahkan. Allahumma hawwin alayya syakaratil maut. Allahumma hawwin alayya
fi syakaratil maut. Ya Allah, tolong bantu saya agar mudah menghadapi syakaratul maut. Senilai kayaknya Bapak antara syukur beratnya itu dengan menghadapi syakaratul maut. Minta dan perlu bantuan Allah. Nah, Bapak yang semuanya, Allah suruh kita untuk bersyukur. Washkuruli wala takfurun. Kalian mesti bersyukur, jangan ingkar. Kufur itu punya makna 3. 1, disebut kufur orang yang tidak mengakui nikmat itu adalah datangnya dari Allah. Kufur. Yang kedua, orang yang tidak mau beramal dengan nikmat yang Allah berikan itu. Kufur. Yang ketiga, orang yang keluar dari agama Islam. Kufur. Jadi tidak semuanya itu mesti keluar dari Islam disebut kufur. Tidak. Dia punya nikmat tapi tak diakuinya ini dari Allah. Lalu syukurnya seperti apa, Pak Ustaz? Kok berat sekali syukur itu? Syukur itu 3 hal yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Syukur itu 3 hal yang tak boleh dipisahkan. 1, haza min fadli rabbi. Ada pengakuan di dalam hati kita bahwa ini adalah pemberian Allah. Segala pemberian Allah itu disebut dengan nikmat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, segala yang datangnya setelah kita lahir itu nikmat. Kaki ini memang dibawa sejak lahir. Tapi berjalan itu datangnya setelah kita lahir. Ada ibu-ibu yang langsung lahir langsung berjalan? Tidak ada. Yang nikmatnya apa? Berjalan ini. Gigi, babu gigi datangnya setelah lahir. Kita belum pernah lihat ada bayi lahir sudah punya gigi. Maka gigi ini pun nikmat. Kalau dia nikmat, akui bahwa gigi ini pemberian Allah. Itu juga yang lain-lain. Tangan, mata, telinga. Telinganya, kuping memang sudah ada. Tapi pendengarannya belakangan. Mata juga bolanya sudah ada. Tapi penglihatannya belakangan. Ngomong ini, mulut kita sudah ada sejak lahir. Tapi ngomongnya belakangan. Nikmat. Wajar kalau Allah sebut, kalau kalian hitung-hitung nikmatku yang kuberikan kepadamu, kalian tak bisa menghitungnya. Takkan terhitung. Sejak lahir. Gigi saja tak ada. Bapak, betapa menderitanya orang karena gigi tak ada. Kawan makan tunjang ini nengok saja. Mau ketawa pun tak bisa. Setiap ketawa tutup mulut. Kenapa? Gigi tak ada. Ini nikmat yang paling kecil, Bapak yang saya muliakan. Maka diakui, haza min fadli rabbi. Ini pemberian Allah. Yang kedua, setelah diakui, Bapak yang saya muliakan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Disebut. Apanya yang disebut? Disebutkan ini pemberian Allah. Disebut. Apa kalimatnya, Pak Ustaz? Alhamdulillah. Segala yang datang belakangan, ketika diingatkan oleh orang, alhamdulillah. Berapa umur sekarang, Pak? 78. Masih bisa baca Quran tidak pakai kacamata, Pak? Alhamdulillah, bisa. Berapa usia, Pak? Usia saya sudah 83, Ustaz kata dia. 83, masih kuat. Tidak pakai kacamata. Ke masjid dia, subuh itu. 83, sehat, Pak? Alhamdulillah. Kalau ada ibu-ibu yang bawa cucunya subuh ini ke masjid, diingatkan oleh kawan, disapa oleh kawan sebelah. Alhamdulillah. Cucu siapa nih? Kok cantik sekali? Alhamdulillah, cucu awak nih.
Jangan bilang pula, iya dong, siapa dulu dong neneknya. Alhamdulillah. Nikmat. Cucu datang belakangan, istri datang belakangan, suami datang belakangan. Disebut alhamdulillah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ibu bapak yang saya muliakan. Yang ketiga, bagaimana mensyukuri nikmat Allah itu? Ini yang banyak terkadang yang tidak cocok alias gagal. I'malu ala Daud syukra. Beramal, bekerja, berbuat dengan nikmat yang Allah berikan itu sesuai yang diinginkan Allah, yang diridhoi oleh Allah. Berbuat, beramal dengan nikmat yang Allah berikan itu kepada kita sesuai dari Allah. Kaki memang sudah ada, berjalan nikmat. Pergunakan kaki ini untuk berjalan ke sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Itu syukur kaki. I'malu, berbuat dengan kaki sesuatu yang diridhai oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita semua di masjid subuh ini. Banyak orang yang di luar sana ya Bapak, lebih sehat kaki daripada kita. Tapi kaki itu tidak digunakan untuk berbuat sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Ada yang pergi ke pasar, ada yang sedang angkat sayur, ada yang sedang memasukkan sayuran ke dalam mobil. Lihatlah di flyover Arengka itu. Sehat-sehat. Tapi kaki yang Allah berikan itu berjalan dia tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Gigi. Kalau gigi tadi nikmat, i'malu. Beramallah, berbuatlah dengan gigi ini sesuatu yang diridai Allah. Buka kelapa itu tidak pakai gigi itu depan. Masa gigi dipakai pula untuk buka kelapa? Bukan itu kerja gigi. Gigi itu gunanya untuk mengunyah makanan. Buka tutup botol itu bukan pakai gigi. Kadang bangga pula, bukan itu kerja gigi. I'malu, beramal dengan gigi ini sesuai dengan yang diridai Allah. Mata, telinga, dan lain-lain sebagainya itu. I'malu ala Daud syukra, seperti yang dilakukan oleh keluarga Daud, wujud dari syukurnya kepada Allah. Ada orang punya istri, sikit-sikit dimarahi, sikit-sikit dimaki, sikit-sikit bahkan dipukul. Istri itu nikmat, datangnya belakangan. Maka i'malu, beramallah, perlakukan istri itu sesuai dengan petunjuk yang diridhai oleh Allah. It'amuha iza ta'imta, beri dia makan apa yang engkau makan. Kita apa? Itu diridhai Allah itu. Bahkan Nabi mengatakan, satu suap tanganmu masuk ke mulut istrimu, pahalanya seperti tahajud sepanjang malam. Baru satu suap. Dalam seminggu ini ibu-ibu berapa kali disuapkan? Hah? Banyak rugi kita nih Pak. Syukur, disyukuri. Taksiwa izak tasaita, kata Rasulullah, beri dia pakaian seperti yang engkau pakai. Kalau beli baju cantik kita, belikan juga yang seragam untuk istri kita. Syukur. Wala yudribul wajha, jangan pernah dipukul-pukul wajahnya itu, kata Rasulullah. Hari ini sedih kita melihat berita terkadang istri dibunuh oleh Sersan Mayor Sianu. Apa masalahnya? Suaminya kecanduan judol.
istri yang jadi sasaran. Sedih kita ibu bapak. Sikit-sikit disalahkan istri, sikit-sikit disalahkan istri. Bukan berarti semua perbuatan istri di Indonesia ini benar, tidak. Tapi ada aturan mainnya. Wala tuqabbu, jangan dicuekin. Kata orang, jangan cuek dengan istri. Bahkan bapak yang sebenarnya kan 5 pandangan yang mendatangkan kebaikan, satu diantaranya memandang wajah pasangan hidup kita. Kalau ngomong istri dipandang wajahnya, ditatap. Maka mata ini malu mendatangkan amal, memberikan pahala. Tataplah. Ngomong suami ibu, ditatap wajahnya. Ingat baik-baik, kalau dia ngomong, kalau dia ngambil sambal, jangan tataplah wajahnya itu. Ini suami ngambil sambal, tatap nih wajahnya. Kalau dia ngomong, itu juga kita bapak ibu sekalian, kalau istri kita ngomong, ditatap wajahnya biar dapat pahala. Ini kadang terbalik, kalau istri ngomong, tidak mau dia mandang. Tapi kalau istri orang ngomong, ditatap habis-habis itu. Terbalik. Ibu apa yang saya muliakan? Lalu, berapa banyak nikmat-nikmat besar yang wajib untuk kita syukuri? Dalam Al-Quran ditulis oleh Profesor Quraisy Shihab, ada 7 nikmat besar yang wajib untuk kita syukuri. Seperti apa mensyukurinya? Seperti yang 3 tadi. Diakui, disebut, dan beramal dengan nikmat itu. 1. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Apa ini? Hidup. Selama dan selagi kita masih hidup, ini nikmat yang wajib untuk disyukuri. Jangan pernah berkeluh kesah, jangan pernah membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Karena sesuatu yang kita lihat bahagia pada orang lain, sesungguhnya terkadang tidak seperti pandangan kita itu. Kata kita, hebat betul lah ibu tuh ya. Sudah tua, masih bolak-balik antar negara. Sebentar ke Malaysia, sebentar ke Singapura, sebentar ke Thailand, sebentar ke Amerika. Kata kita. Kata ibu yang bolak-balik ke Singapura tadi, apa kata dia? Enaklah ibu ya, setiap 5 waktu ibu ada di masjid, ada wirid pengajian ibu ada di masjid, subuh ibu juga ada di masjid. Saya ada tua begini yang belum bisa untuk seperti itu. Beda. Kata kita dia hebat, kata dia kita yang beruntung. Maka hidup ini untuk disyukuri, bukan untuk dibanding-bandingkan. Apapun kondisi kita pada subuh hari ini adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah dibandingkan dengan orang lain. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, selagi hidup ini masih ada, syukuri. Karena begitu banyak orang yang seusia dengan kita pada saat ini sudah tiada. Dulu engkau mati, kata Allah, aku hidupkan. Mati lagi dihidupkan. Kalaulah hidup ini Pak yang kita tidak syukuri, maka wala in kafartum inna azabila syadid, penderitaan besok di kehidupan yang kedua. Di hidup pertama tidak disyukuri, penderitaan di kehidupan yang kedua, yaitu di alam barzakh, 5 tangisan yang tak akan pernah berhenti. 1, babu, kenapa dulu saya tidak mau belajar agama Islam dengan baik? Maka tidak ada istilah terlambat. Di dunia saja orang sudah menangis terkadang karena tak mau belajar agama Islam, tak mau ta'lim. B.J. Habibie menangis ketika pidato di Turki. Apa yang ditangiskan? Usia saya sudah 73 tahun. Kaki sudah tak kuat lagi berdiri. Punggung sudah sakit-sakit. Rumah besar ini tak ada penghuninya.
Yang ada cuma bunyi jam di tengah malam. Mau manggil siapa? Anak cucu tak betah tinggal di rumah. Royalti yang saya bangun dari perusahaan yang banyak ini, untuk apa lagi? Saya kembali ke titik nol. Kembali ke titik nol, hanya amal yang berguna ketika itu. Berharap kepada anak, untuk dia sendiri pun tak cukup. Itu kata beliau. Tak cukup. Gimana berharap kepada anak? Untuk dia sendiri pun tak cukup. Nah, Bapak yang saya muliakan, itu di dunia saya bagi orang yang sadar sudah menangis. Yang kedua, menangis dia besok. Kenapa? Kenapa tidak mau beramal soleh? Banyak kesempatan untuk beramal, tapi tak mau dia lakukan. Itu yang ditangisinya. Tunggu, tunggu, tunggu. Pak, ke masjid lah Pak. Tunggulah dulu, nanti dah pensiun baru full kita ke masjid. Tunggu. Pak, ke masjid lah Pak. Ini ada pula tugas dia, panggilan dari perusahaan itu. Tunggu. Pak, Sa'labah, sahabat Nabi yang kaya raya itu. Cuma 3 kejadian tuh Bapak yang semuliakan, yang kambing itu seperti kambing Sa'labah. 3 kejadian. 1, Qarun. Qarun diberi kambing oleh Nabi Musa, anaknya lebih banyak daripada anak tikus. Wah, lahir terus. Yang kedua, Halimatus Sa'diyah. 6 ekor kambing yang dibawa pulang oleh Halimatus Sa'diyah sebagai upah menyusukan Rasulullah, anaknya lebih banyak daripada anak tikus. Yang ketiga, inilah dia Sa'labah. 2 ekor kambing yang diberikan oleh Rasulullah, anaknya lebih banyak daripada anak tikus. Sa'labah. Akhirnya dia kaya raya. Rasul suruh Abu Bakar Siddiq untuk menjemput zakat ke rumah Sa'labah. Apa jawab Sa'labah? Bukan ditolak Pak Bu. Sa'labah, saya diperintah oleh Rasulullah untuk menjemput zakatmu. Jawab Sa'labah, tunggu dulu ya wahai Abu Bakar, belum saya hitung. Tunggu Pak. Bukan enggak, jangan jemput sini, enggak gitu. Tunggu. Hari berikutnya Abu Bakar datang lagi atas perintah Rasulullah. Jawab Sa'labah, wahai Abu Bakar, belum saya hitung semuanya. Tunggu dulu ya. Tunggu Pak. Hari berikutnya Abu Bakar datang lagi atas perintah Rasulullah. Apa jawab Sa'labah? Wahai Abu Bakar, belum saya hitung semuanya. Yang sana belum dihitung, yang situ belum dihitung, yang situ belum dihitung juga. Tunggu dulu ya. Tunggu Pak. Kalau dia tolak jelas, ini tunggu. Akhirnya Abu Bakar lapor pada Rasulullah, ya Rasul, kata Sa'labah tunggu dulu. Dah 3 kali tunggu. Kata Rasul, jangan pernah terima zakat dari Sa'labah. 3 kali nunggu. Kita nunggu apa lagi Bapak yang semuliakan? Selagi hidup ini masih ada, syukuri. Jangan main tunggu. Pak, besok ada taklim masjid Pak. Datang Pak ya. Tunggu dulu ya, tengok situasi dulu. Tengok situasi dulu Pak. Ya Bapak, jangan pernah tunggu, karena waktu akan berlalu pergi selama-lamanya, takkan kembali lagi. Yang kemarin sudah jadi kenangan, tidak ada lagi Pak. Sekarang kenyataan. Mau kita apakan waktu sekarang ini? Inilah kenyataan. Besok harapan dan tidak ada jaminan. Boleh jadi hari esok milik kita, boleh jadi hari esok milik orang lain. Bapak yang saya muliakan, inilah hidup yang wajib untuk kita syukuri. Beramal dengan hidup yang Allah berikan itu. Sebut bahwa hidup ini adalah pemberian Allah, dan akui hidup ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, yang kedua, apa yang wajib untuk kita syukuri? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hidayah itu diakui pemberian Allah. Diakui Pak.
Kan'an ayahnya Nabi 950 tahun ayahnya berdakwah, namanya Nabi Nuh, tapi Kan'an sendiri tak dapat hidayah, mati dalam keadaan kafir. Abu Thalib dari kecil dia merawat Nabi, menjaga, memelihara, membesarkan, mengajar dan mendidik, membackup semua dakwah Nabi. Abu Thalib sendiri pun mati dalam keadaan kafir, tak dapat hidayah. Kita, babu, ayah kita tidak Nabi, datuk kita pun bukan Nabi, kita tak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita semua dapat hidayah. La'allakum tashkurun. Syukuri, akui, sebut dan beramal dengan hidayah itu. Hidayah dasar itu, Pak. Kita sebagai orang Islam beriman kepada Allah, ini hidayah dasar. Tambah terus hidayah itu. Gimana nambahnya, Pak Ustaz? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan itu hidayah. Banyak baca Quran supaya hidayah itu berlimpah. Apalagi alladzina iza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sabar ketika diuji dan diberi musibah. Ujian beda dengan musibah, Ibu Bapak. Musibah sesuatu yang tidak terduga dan tidak kita inginkan, itu musibah. Kalau ujian boleh jadi sesuatu itu kita inginkan. Apa contohnya? Kita minta kaya, diberi kaya oleh Allah. Kaya itu ujian, bukan musibah. Walanabluukum bisyarri wal khairi, akan kami uji kalian dengan sesuatu yang tak enak dan sesuatu yang enak. Itu ujian. Maka ibu bapak yang saya muliakan, ketika Allah beri kita ujian tadi, sabarlah kita ketika itu. Ulaika humul muhtadun. Allah tambah hidayah itu. Untuk apa ditambah, Ustaz? Babu, air yang sudah penuh ini saya isi lagi, dia akan berlimpah. Saya isi lagi, dia akan tumpah. Kemana tumpahnya? Ke bawah. Hidayah yang sudah penuh ini diisi lagi dengan baca Quran, dia melimpah. Diisi lagi dengan sabar, dia akan tumpah. Kemana tumpahnya? Ke bawah. Kemana bawah itu? Anak cucu kita. Makanya jangan heran, Pak Bu, kok bisa ya ayahnya ndak sekolah, kerjanya serabutan. Ibunya juga ndak pandai mengaji, kerjanya cuma membantu rumah tangga. Tapi anaknya kok soleh-soleha, baik-baik semua. Belum maghrib anaknya sudah duduk di masjid. Masuk waktu sholat dia yang minta azan, Pak, saya azan, Pak. Setelah sholat dia duduk mengaji di masjid. Nanti Isa juga seperti itu, dia yang azan di masjid. Ditanya orang, ayahmu mana nak? Ayah sebelum pulang, Pak. Kemana ayahmu? Kerja. Apa kerjanya? Serabutan, Pak. Kadang ada kerja, kadang tidak. Ibumu? Ibu saya bantu rumah tangga, Pak. Kalau pagi dia nyuci di rumah orang, siang nyapu di rumah orang, malam kadang bantu masak di rumah orang. Tapi anakku bisa seperti itu. Hidayah yang berlimpah, buah dari satu baca Al-Quran, yang kedua bersabar dengan segala ujian dan musibah. Dan heran, Pak, berlimpah dia. Ada orang yang tak pandai mengaji, ini kawan saya ini. Ayahnya saya tahu persis, baca Quran salah-salah. Maknya juga dulu mantan pernah jadi karyawan saya, maknya. Tak pandai baca Quran. Tapi anaknya 3, habis 1, 2, qori dan qori'ah. Dari mana datangnya? Hidayah yang berlimpah. Makanya jangan merasa cukup dengan hidayah yang sudah ada. Terus tambah hidayah itu. Baca Quran, sabar,
wujud i'malu, beramalnya kita dengan hidayah yang Allah berikan itu. Tambah i'malu, beramal, baca Quran, sabar segala ujian dan musibah. Maka Bapak yang semuliakan, tak cukup hanya pengakuan, tak cukup sebut, tapi beramal dengan hidayah yang Allah berikan itu. Dia akan nambah terus. Tak dapat kita pada anak, dapat pada cucu. Itu yang dikasih hadiah oleh Abdul Somad dulu, ada satu hafiz Quran dari Provinsi Riau ini. Kalau tak salah, Abdul Somad beri hadiah entah 20 juta, entah 30 juta. Ke anak itu. Neneknya itu kawan saya satu ngajar, Pak. Mak anak itu murid saya. Saya tahu persis bagaimana dia baca Qurannya. Tapi anaknya kenapa jadi tahfiz Al-Quran 30 juz. Waktu dia tuh baru 20 juz, dikasih tak 20 juta atau 30 juta hadiah dari Abdul Somad. Nah, apa hebatnya Bapak yang semuliakan? Hebatnya orang tua dari nenek itu yang rajin baca Quran, yang sabar terhadap segala ujian dan cobaan. Dia tak begitu pandai Pak Bu baca Quran, tak begitu alim dalam hidup ini, tapi berlimpah sampai ke anak cucu. Hidayah. Yang ketiga Bapak yang semuliakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah beri kita pendengaran, Allah beri kita penglihatan, Allah beri kita perasaan. Manusia Allah istimewakan dengan dua hal, yaitu yatafakkaru wa tazakkaru, pikir dan perasaan. Pikir, zikir, inilah keistimewaan manusia yang Allah tidak berikan kepada makhluk lainnya. Ada rasa, ada pikiran, ada perasaan, ada pemikiran. Itu manusia. Kenapa Bapak Ibu yang ngantuk-ngantuk subuh ini tidak tidur? Bapak Ibu kan ngantuk nih waktu saya ceramah ini. Kenapa Ibu Bapak tak tidur? Bukan karena ceramah saya enak, tidak. Karena Bapak Ibu punya perasaan. Tidak lama wak tidur, Ustaz ceramah muka wak lalu belakang. Itu kan perasaan, Pak. Saya juga punya perasaan. Kalau ada Bapak Ibu yang tidur ketika saya ceramah, saya juga punya perasaan. Oh, Bapak Ibu ini tidur semua, berarti dia sedang menikmati sakinah yang Allah berikan. Orang yang duduk di masjid dapat 7 kebaikan. Nomor 6 ialah sakinah, ketenangan. Jadi kalau ada yang tidur waktu saya ceramah, saya juga punya perasaan. Oh, ibu ini sedang menikmati sakinah. Tenang jiwanya, tidur dia. Tapi yang duduk juga punya perasaan enak. Pak Bu, di Amerika orang menikahkan anjing, Pak. Dihadiri oleh banyak orang, diliput oleh banyak wartawan, dipakaikan pakaian anjing itu seperti pakaian manusia. Sukses. Di Jepang orang menikahkan monyet. Dilatih monyet jantan 3 tahun di tempat yang berbeda, perempuan 3 tahun, betina 3 tahun di tempat yang berbeda pula. Sudah pandai dia sesuai dengan skenario yang dibuat itu, maka dilangsungkanlah akad nikahnya monyet jantan dan monyet betina. Monyet jantan berjalan 2 kaki, pakai jas, pakai dasi, pakai celana panjang, pakai kopiah, pakai kacamata. Tapi bukan kopiah ini dipakainya, kopiah ala Jepang. Duduk dia berdua, diakad nikahkan, selesai. Salaman monyet jantan betina, ciumnya tangan monyet jantan, selesai. Duduk bersanding dia Pak, dipoto-liput oleh wartawan dunia. Bagus. Sampailah terakhir adegan perasaan. Skenarionya monyet jantan menyuapkan monyet betina. Nah, diberikanlah pisang ke monyet jantan untuk disuapkan ke monyet betina. Dimakan sendiri oleh monyet jantan tadi. Monyet betina nunggu di sampingnya. Tak dikasih-kasih.
Karena ini panitia masih kurang puas, dikasih lagi satu pisang minyak jantan untuk disuapkan ke minyak pina. Dimakan seorang. Sampai 3 pisang dimakan juga sendiri oleh minyak jantan. Sementara bininya sebelah kiri menunggu untuk disuapkan. Jadi Pak Bu Kulado kawan makan sendiri tengah orang ramai, tak mau berbagi-bagi, Pak. Ini ada sedikit ya Pak. Ada perasaannya Pak. Nah ya Bapak, kenapa Allah beri kita perasaan seperti itu? I'malu, beramal dengan perasaan itu. Ini contoh kayak kita ini. Kita ngantuk tapi perasaan tak enak kalau tidur. Amal mulia, tahan ngantuk kita. Beramal. Nah, Bapak, apalagi yang masih kita syukuri? Yang keempat, wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Allah sebut dalam Quran, kami beri kalian rezeki yang baik-baik. Supaya apa? Kalian bersyukur. Mana pula Pak Ustaz Allah beri rezeki yang baik-baik? Bukan rezeki berbentuk materi itu datang ke rumah kita Pak Bu, tapi Allah tunjukkan dalam Al-Quran yang baik-baik itu untuk kita. Hanya orang Islam yang diatur oleh Al-Quran, tidak satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengatur kehidupan orang kafir. Kurang sayang apalagi la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Umat Islam kata Allah, ini tak boleh dimakan, ini boleh dimakan, ini tak boleh diminum, ini boleh diminum. Mendapatkan hasil seperti ini caranya, secara ini tak boleh, cara begini boleh. Lengkap. Sayangnya Allah kepada kita. Thayyibat, yang baik-baik saja Allah sebutkan untuk kita. Bahkan disebut seperti lebah yang diminum sari pati, yang keluar madu. Hinggap di ranting, ranting tak rusak, daun pun tidak ada yang rusak. Itu hebatnya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa saja yang di bumi ini kata Allah, tapi syaratnya halal baik. Halal saya tak cukup, mesti baik. Ada yang halal tapi sifat yang mau dimakan itu tak baik. Makanya ulama kita menganjurkan tak elok makan daging burung merpati walaupun halal. Nah, adakah merpati punya taring? Tidak. Punya cakar? Tidak. Tapi Imam Ghazali menganjurkan tak usah makan daging merpati. Kenapa? Sifatnya yang tidak baik. Makan hati gitu Pak. Kalau ada orang tuh jinak-jinak, taka niyo Pak, dilamarlah oleh laki-laki, sampai di situ ditolak. Di mana kemarin tuh Pak kejadiannya tuh? Dilamar oleh laki-laki dengan keluarganya, datang ke situ, ditolak. Rupanya perempuannya jinak. Maka jangan dimakan, bahaya. Ayah pendiam, ibu tak banyak cakap, tapi anaknya cerewet yang luar biasa. Jangan dibilang pula anak tetangga. Tengok dulu apa yang dimakan oleh ibu ini ketika dia mengandung. Rupanya ibu ini suka betul makan daging burung wak-wak. Wak-wak itu kan tak pernah diam, tak pernah diam. Berdampak. Maka tidak cukup halal saja, thayyib. Oh, dia halal, dia baik, tapi bapak ibu tak biasa makannya, jangan dimakan. Kalau tak biasa, jangan dimakan walaupun halal, walaupun baik. Nabi dihidangkan oleh sahabat daging dog, daging biawak padang pasir. Dia cuma di padang pasir saja, tidak masuk ke air. Ini tak berlaku untuk biawak tempat kita nih Pak. Ditangkap oleh sahabat, disembelih, dibersihkan, dikasih bumbu, dibakar, dihidangkan kepada Rasulullah. Tidak sedikit pun disentuh oleh Rasulullah.
Sahabat yang lagi enak makan mulai curiga, ini yang kita makan ini halal apa tidak ini? Tanya ke Rasul, ya Rasul, apakah daging ini tidak halal? Halal, kata Rasulullah. Tapi kenapa engkau tak makannya? Jawab Rasul, saya tak biasa makan daging ini karena tak ada di tempat saya. Jadi kalau tak biasa, jangan dipaksakan. Penutupan wirid menjelang Ramadan, banyak daging belut di situ. Belut sawah itu. Oleh pengurus, karena katanya enak, disodorkan juga ke saya. Makalah Ustaz, kata dia. Saya tak pernah makan belut. 2 ikan ini yang saya tak makan. 1 belut, yang kedua limbat alias lele. Saya tak makan. Kata orang enak. Saya tak bisa makannya. Karena di kampung saya itu 5 danau kecil yang banyak sekali ikannya. 1 sungai besar, ikannya sangat banyak. Pilihannya banyak. Zaman itu pergi mandi ke sungai, bawa tombak, bawa kacamata nyelam tuh, pulang bawa udang sebesar ini. Itu biasa waktu saya kecil-kecil. Jadi limbat, lele, dan belut saya tak makan. Pulang sawirid malam, jam 9 sampai di rumah, ketemu masakan sedap sekali nampaknya. Pakai bumbu cabai hijau. Makanlah bang, kata istri saya. Apa sambal nih? Itu patin sungai itu bang. Makanlah pak, patin sungai. 15 menit setelah itu, kok dah enak tenggorokan. Akhirnya saya muntah. Saya muntah, datang istri saya belakang, bukan diusap-usapnya punggung saya muntah itu Pak. Ketawa-tawa dia belakang dia. Tawa-tawa dia. Langsung keluar bahasa Perancis saya. Ngapa golak-golak. Tidak bisa ditipu selera bang. Ya katanya, apa? Itu tuh daging limbat tuh bang, bukan patin, kata dia. Tidak makan Pak. Apalagi belut. Belut tuh Pak, berember-ember tuh, keluar dari danau tuh. Berember Pak. Saya tidak makan. Oleh nenek saya dipotong, belut itu dibersihkannya, digorengnya. Oh, orang enak sekali ketika makan. Saya tak makan. Tak biasa. Maka ibu bapak jangan dipaksakan oleh pengurus. Makanlah Ustaz, enaknya Ustaz. Makanlah Ustaz. Tak dipindah-pindahkan sebelum saya ambil. Saya ambil 1 Pak. Saya masukkan nasi saya timbun. Timbun, hilanglah dia. Nanti kalau saya makan bisa seperti tadi. Karena tak biasa. Makanya bapak, halal iya, baik iya, kebiasaan juga perlu diperhatikan karena Rasulullah mencontohkan hal yang seperti itu. Apalagi Pak Bu yang mesti kita syukuri. Tsumma afauna ankum min ba'da zalik wa la'allakum tashkurun. Ampunan yang Allah berikan kepada kita ini, segudang dosa kita, segerobak dosa kita, semasjid ini dosa kita, Allah ampuni. La tuqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah engkau berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni semua dosamu. La'allakum tashkurun. Supaya engkau bersyukur. Dah lari kita dari rumah, dah kita maling uang mak kita tuh, emasnya kita ambil, lari kita dari rumah 3 bulan, habis uang, habis emas dari dijual, tak ada lagi mau dimakan, pulang kita ke rumah, dihidangkan nasi makan siang oleh mak kita, dimaafkannya kita, tak jugakah tahu diuntung? Nah, itu Pak. Banyak kesalahan, banyak perjalanan, banyak dosa yang kita lakukan. Allah ampuni dosa itu semua. Tak pandaikah kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah? Sampai-sampai Nabi Adam protes, ya Allah, kenapa ketika kami berbuat dosa, engkau pisahkan kami suami istri, tapi umat Muhammad berbuat dosa, tidak engkau pisahkan dia suami istri. Kami buat dosa engkau pisahkan 40 tahun lamanya Pak, pisah suami istri. Tapi orang Islam Indonesia buat dosa, sudah dites DNA anak dan orang tuanya. Sampai pula ke Bareskrim, pencemaran nama baik. Tak juga, aman-aman aja suami istri kita. Tak bisa. Diumumkan bahwa DNA anak ini tidak bersesuaian dengan DNA bapaknya. Padahal dah menabung kawan dari situ Pak.
Yang kedua, apa kata Adam alaihissalam? Ya Allah, kenapa ketika kami berbuat dosa, Engkau tidak terima tobat kami dimanapun, kecuali ketika kami bertobat di tanah haram. Sementara umat Nabi Muhammad berbuat dosa, dimanapun dia tobat, Engkau terima tobatnya. Kita. Yang ketiga, ya Allah, kenapa kami berbuat dosa? Engkau lepaskan pakaian kami, Engkau permalukan kami. Umat Muhammad berbuat dosa dalam keadaan tidak berpakaian, Engkau beri dia pakaian yang mewah-mewah. Baru kemarin muncul beritanya, si A berselingkuh dengan si B. Besok tampil TV dia, Dangdut Academy, pakaian yang dipakainya ratusan juta. Nabi Adam melepaskan pakaiannya. Ya Allah, kenapa kami berbuat dosa di surga? Engkau keluarkan kami dari surga. Umat Muhammad buat dosa di luar surga. Engkau masukkan ke surga setelah engkau ampuni dosanya. Kita. Maka Allah yu'azibahu wa anta bihim. Selama Nabi Muhammad bersama kita, Allah berjanji tidak akan mengazabnya sedikit pun. Wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan mereka tak akan diazab sedikit pun karena mereka yastaghfirun, banyak beristighfar, bertaubat. Maka bambu li 3 hal yang Nabi suruh banyak-banyak. 1, istighfar perbanyak. Yang kedua, zikir perbanyak. Yang ketiga, sedekah diperbanyak. Kenapa? Kita tak tahu di antara yang 3 ini yang mana yang akan Allah terima. Banyak-banyak kan? Duduk istighfar, berjalan istighfar. Banyak-banyak istighfar. Duduk zikir, mau tidur zikir, bangun tengah tidur malam zikir, banyak berzikir. Pergi masjid Darul Aman sedekah, nanti pergi masjid lain sedekah, ada orang minta-minta sedekah, datang ke rumah sedekah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ada 4 hal yang paling berat dalam hidup ini. Kata Ali, 1 yaitu memaafkan ketika dalam keadaan emosi. Ibu-ibu baru dapat laporan dari tetangga. Apa laporannya? Suami ibu tadi bawa perempuan JM. Nampaknya arahnya ke Danau Buatan. Masa iya? Iya nih. Sempat saya videokan ya, nampak nih naik motor berdua. Dipegangnya pula pinggang suami ibu itu dari belakang. Sakit hati ibu. JM tu ibu-ibu tahu bu? Janda muda. Itu dibawanya Pak, divideokan kawan, ditonton pula. Begitu pulang suami ke rumah, apa kata istri? Abang dari mana bang, kau lambat pulangnya? Kata sang suami, ada tambahan kerja tadi sedikit di kantor. Abang jujur lah bang, jangan bohong-bohong. Jujur gimana? Jujur lah bang dek, bang jujur. Jujur lah bang, abang kemana tadi? Jujur aja lah. Abang tadi pergi ke Danau Buatan kan? Siapa pula yang bilang gitu? Bohong itu. Masa percaya lagi? Masa adik percaya pada orang lain daripada abang? Ini pula stressing, tekanan itu. Bang, tengok video ni bang. Betul lah bang ni. Dari mana dapat ni? Ini bohong jadi. Edit ini. AI ini. Tidak bang, ni asli ni bang. Akhirnya apa kata suaminya? Kalau begitu dek, maafkanlah bang ya. Mungkin abang hilang. Apakah ibu maafkan ketika itu? Tidak. Memaafkan ketika emosi berat. Yang kedua, dermawan ketika susah. Awak dah susah, makan pas-pasan, duit tak ada, datang pula orang bawa emak ke rumah. Assalamualaikum, kami yayasan ini dari Timur Tengah, dari Jawa Timur, minta sumbangan Pak ini. Awak dah susah. Dermawan ketika susah, berat. Tapi kata Rasulullah, sambut dengan senyuman. Kenapa? Orang minta ke rumah itu mendatangkan berkah. Dia pergi mengangkat dosa kita. Yang ketiga, Bapak yang sebenarnya kan ngomong depan orang yang kita takuti, orang segani. Ngomong jujur depan dia, ini berat. Yang keempat, kata Ali, tidak berbuat dosa ketika sendiri dan ada kesempatan. Orang tak ada, kita sendiri, kesempatan ada, berat. Pak Bu yang saya muliakan,
ampunan Allah berikan. Supaya apa? Bersyukur dengan ampunan yang Allah berikan itu. Yang keenam Bapak yang semuanya, wa wallazi sakhral bahra litakulu fiha lahman tariyan. Allah berikan kita kemudahan, ada lautan untuk apa? Ikan di dalam lautan itu Allah halalkan untuk kita. Walaupun sudah jadi bangkai, sudah berbau sedikit, tetap halal untuk kita konsumsi. Ikan yang masih hidup tidak perlu disembelih untuk dimasak, cukup dimatikan, bersihkan, masak, tidak perlu sembelih. Bismillahirrahmanirrahim, dipotonglah ikan bawang itu, enggak. Hanya untuk kita. Apa tujuannya? Wala'allakum tashkurun, supaya kita ini dimudahkan Allah bersyukur, terima kasihlah kepada Allah. Yang ketujuh, yang terakhir Bapak yang semuanya, wa iz qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika Musa ngomong kepada kaumnya, ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah kata Musa, nikmat Allah itu banyak sekali kepada kalian. Banyak sekali kata Musa. Wa ja'ala fikum anbiya, nabi-nabi itu kebanyakan dari kelompok kita Bani Israel. Nabi Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, Su'aib, Zakaria, Yahya, Musa, Isa, semuanya Bani Israel. Makanya kuburan Nabi Ibrahim di Hebron, Palestina, yang mau diambil oleh Israel. Sekarang Gaza pula serbu-serbunya oleh Israel itu. Mesir yang temboknya berbatasan dengan orang Palestina, didengarnya aja orang Palestina nangis-nangis kelaparan sebelah itu. Dah dibantu-bantu. Ya temboknya sebelah sana tuh orang Palestina tuh menangis, dibantai oleh Israel itu. Orang Mesir tenang. Maka turun pamornya Mesir itu sekarang Pak, yang namanya Al-Azhar itu banyak orang tak minat lagi di situ. Kenapa? Dilihat dari sikap dalam bernegara terhadap umat Islam yang lain. Nah, Bapak, wajalakum maluka, dan Allah beri kita kemerdekaan, kata Nabi Musa, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Merdeka itu nikmat, dan kita akui itu nikmat dari Allah. Haza min fadli rabbi, dimasukkan kalian yang kedua atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan didorongkan oleh kita luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Sekarang i'malu, apakah kita beramal dengan kemerdekaan itu? Datanglah Rasulullah ke Madinah, hijrah, bertemu sama orang Yahudi. Orang Yahudi sedang buat bubur, kue. Hari ini orang sebut dengan bubur Asyura. Tanya Rasulullah, apa yang kalian lakukan? Kami buat bukaan Muhammad. Bukan apa? Untuk puasa. Bukan nanti kami puasa. Puasa apa yang kalian lakukan? Kata mereka, puasa Asyura. Asyura itu pertama orang Yahudi melakukan. Kenapa kalian puasa? Kata Rasulullah, hari ini hari kemerdekaan kami. Orang Yahudi mengisi hari kemerdekaannya dengan puasa Asyura. 17 Agustus kemarin ada ibu-ibu yang berpuasa? Ada. Ya malu, Pak. Beramallah kita dengan kemerdekaan yang Allah berikan. Artinya apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau ingin negeri kalian itu, kata Allah, dapat berkah dan rahmat, syarat dua. Satu, beriman. Yang kedua, bertakwa. Kalau demikian, isi hari kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan. Lomba azan atu-atu 70 tahun ke atas. Lomba solawatan antar RT. Lomba MTQ, bapak-bapak, ibu-ibu antar RT. Nambah. Ini kan kadang yang dilupakan oleh sebagian orang, makan kerupuk berdiri pula. Bukankah makan berdiri dalam Islam sangat dilarang? Tapi itu dilupakan orang. Jangan-jangan karena kita mengisi kemerdekaan ini, kita merasakan semakin hari semakin berat hidup di negeri kita ini.
Ada orang sampai nulis bajunya di belakang, Pak. Apa tulisnya belakang? Hidup hanya sekali. Jadi WNI pula, kata dia. Begitu menderitanya dia rupanya, Pak. Hidup sekalinya jadi WNI pula. Coba Bapak Ibu lihat, 3 bulan rekening kita tidak dipakai, dibekukan, disita negara duitnya. 3 bulan. Tanah kita 3 tahun tidak dicangkul, disita negara. Ada YouTube dikirim kawan ke saya, Pak. 3 bulan istri ditinggalkan, disita negara. Bayang itu, Pak. YouTube di kawan-kawan dikirim itu. Gimana nih Tuan Guru, kata dia. Saya tengok YouTube-nya. Rupanya dia datangi petugas ke rumah, suami ibu mana? Pergi merantau, Pak. Sudah berapa lama? 6 bulan, Pak. Ada nomor HP-nya? Ada teleponnya. Pak, sudah berapa lama istri Bapak tinggal? 6 bulan. Menurut aturan 3 bulan istri tinggal, disita oleh negara. Kacau kita nih, Pak. Nah, oleh sebab itu Bapak yang saya muliakan, syukurilah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Caranya, 1, akui. Yang kedua, disebut. Yang ketiga, beramallah dengan nikmat yang Allah berikan itu. Ini saja Bapak Bu, kajian subuh kita pada subuh hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon beri maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz.